Beta Advokat Indonesia. Right and rock and roll. Gimana Bang? Kan apa namanya tuh? Lagi seru-serunya tuh kan? Lagi viral-viral itu Bang. Firdaus Oi Wowo sama Bang Rasman Nasution. Yang meskipun agak kepletek juga waktu dari Humas Mahkamah Agung ya. Iya. Oi Bowo. Itu gimana sih Bang ceritanya itu gimana Bang? Jadi kalau kita sih kan hanya melihat dari media sosial dan Citizen. dari TV-TV lah. Artinya memang sesama rekan sejawat melihat peristiwa itu memang cukup prihatin. Bagaimanapun memang itu tempat yang sakral. Sakral dalam artian kita sebagai praktisi memang harus menjaga norma dan etika. Etika memang sedang menjalankan profesi kan gitu. Iya. Sampai kita tonton lah itu kan sampai naik ke meja. Itu ya, meskipun dia tidak sadari katanya lagi kan panas gitu begitu, lagi panas sekali jadi loncat. Dia bermain silat. Iya kan tidak Boxer disadari ya, menurut dia kan gitu kan, tidak disadari. Tapi kalau saya melihat gesturnya Firdaus, ya ini kan sebenarnya dia nggak mau menetap di meja gitu sebenarnya, hanya tertahan di stop sama jaksa dari pihak kejaksaan untuk turun. Nah akhirnya kan dia agak berlama tuh di meja, kan insidennya seperti di situ tuh. Kalau saja tidak tertahan mungkin dia langsung loncat ke meja berikutnya. Tapi kan karena keahliannya sebagai pernah belajar taekwondo ya kan segala macam lah, mungkin ya bisa saja kan dia loncat atau iya Bang, kan waktu video itu kan langsung rame Bang, itu contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Nah ini kan ceritanya kalau saya lihat video dia Bang ya, nggak tahu yang Abang tonton tuh. Kalau saya sih melihat begini, tidak usah di pengadilan yang memang sudah ada ranah mekanisme hukum ketika seseorang dikatakan contempt of court. Di kantor orang aja kita naik meja juga kita dianggap menghina. Iya benar. Kan begitu kan? Nggak ada sopan sama sekali. Nah, iya, artinya tidak, apalagi di pengadilan gitu loh. Kita main ke kantornya Bang Ardian misalkan. Kita lagi ngobrol-ngobrol, toto naik meja gitu kan, marah pasti beliau kan. Well, contohnya saya naik meja kan gitu kan. Langsung dikasih mic. Kan begitu. Yang boleh naik itu yang nggak boleh cuma naik panggung. Nah ini naik meja untuk mendapatkan panggung saya rasa. Naik meja jangan, naik panggung boleh. Naik daun apa lagi Bang? Ujungnya kan naik daun. Naik daun ya. Ya kan bisa terbang. Apalagi naik ranjang Bang. Iya. Itu datang apa namanya? Beneran datang ke Mahkamah Agung atau gimana itu Bang? Ada lihat apa tuh? Saya sih tuh kan cuma nonton di medsos ya. Yang disampaikan oleh beliau itu magang katanya. Magang katanya. Ya, katanya magang Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung untuk menjadi hakim ad hoc atau apalah. Karena sempat diminta untuk menjadi salah satu hakim ad hoc kan gitu. Tapi memang saya sendiri baru mendengar kalau Mahkamah Agung buka loker untuk magang gitu. Oh iya. Ya kan saya juga belum dengar kalau memang buka loker kan kita juga mau dong. Magangan gitu kan. Oke. Yang lokernya aja nggak tersebar kan tiba-tiba orang mau, Pak saya mau magang dong kan gitu kan. Lain soal kalau Pak kita mau dagang. Beda. Itu beda, mungkin ada los di situ, ada apa tempat untuk kita buka stand. Iya. Gitu. Kalau magang kan harus ada lokernya itu dibuka bagi para advokat yang ingin magang di Mahkamah Agung untuk mengisi link di website ABCD misalkan. Kalau itu nggak bisa tiba-tiba juga kalau menurut saya ya. Benar juga, gitu. Jadi memang ini menjadi satu pembelajaran lah bahwa adab itu lebih tinggi sebenarnya dari ilmu. Gitu. Kalau kita punya ilmu tapi tidak memiliki adab yang baik, ya akhirnya ilmu itu akan hilang. Oh iya benar. Itu makanya di Pancasila yang mana kalau kita bicara hierarki perundang-undangan, yang undang-undang paling tinggi itu kan Pancasila tuh. Kalau kita bicara norma hukum di Indonesia kan, ya ada yang namanya pasal keberapa itu Bang Eno? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan beradab.
Jadi bukan kemanusiaan yang adil dan berilmu di situ. Makanya bicaranya kan adab dulu tuh baru ilmu. Jadi jadi manusia yang adil dan beradab. Menurut mungkin dia naik meja, menurut dia adil karena ingin membela kliennya. Ya kan? Tapi kan menurut adab, adil belum tentu buat dia. Buat yang lain kan dianggapnya nggak adil. Begitu menurut saya. Sekarang mungkin dengan surat edaran Mahkamah Agung yang sudah beredar terkait pembekuan seseorang gitu ya, atau praktisi hukum atau bilang advokat. Ini kan baru ada sejarahnya, ada pengacara Frozen. Pengacara Frozen. Iya. Unik juga nih, bukan Frozen. Bukan itu. Gimana? Ini kan sejarah ini jadinya nih. Gimana Kamus usulnya, Bang? KBL-nya gimana kamus KBL? Gimana? Iya, ya pembekuan itu kan sesuatu yang diawetkan. Diawet. Yang Bisa suatu- cair ya, bisa berarti ya? cair satu saat. Oh, kalau cair lagi dalam gimana? waktu tertentu kan gitu, Oh, gitu. kan. Artinya Kebutuhan ketika ingin menikmati Ya, kan bisa aja ya. cair kan. yang mana sih sebenarnya proses yang sebenarnya ketika dianggap bahwa seorang advokat itu melanggar kode etik. Sebenarnya menurut Abang yang benarnya itu bagaimana sih? Karena kemarin itu kan agak hari ini ada info bahwa sudah diberhentikan ya, sudah dipecat ya dari organisasi advokat. Ya. Nah, kemudian besoknya itu ada surat pengadilan tinggi atau berapa hari kemudian itu ya. Itu sebenarnya sudah benar apa enggak itu Bang? Karena Bang Firdaus kan nggak terima juga ya. Jadi- Kalau kita secara pribadi juga wajar-wajar aja ya. Gini, kalau Gimana, kita Bang, kalau bicara masalah benar nggak benar kan itu kebenaran hanya milik Tuhan. Ya, kalau itu udah pasti. Iya kan? Hanya saja ini kan mekanisme mekanisme yang ditempuh oleh para apa namanya orang-orang yang memiliki keilmuan tentang hukum, apakah on prosedural atau tidak. Nah, pembuktiannya kan harus di pengadilan juga. Kan seperti itu. Bro. Nyokot bangku. Itu. Oke, Misalkan begini, contoh. Bang. Hak sita hanya ada dilakukan oleh pengadilan. Ini contoh. Ya kan? Nah, seseorang main sita aja tanpa ada putusan pengadilan. Kan itu nggak benar juga. Tapi menurut orang yang menyita dia benar udah. Karena apa? Orang itu punya utang sama saya kan gitu. Nah, ini sama. Nah, saya sih berharap kalau memang on prosedural ya saudara Firdaus kan bisa menempuh upaya hukum. Iya. Ya kan? Apalagi dia kan seorang doktor kandidat yang ilmunya udah luar biasa lah. Kan gitu. Oke Bang, ini kan keren juga ini apa namanya ini pendapat Bang. Ya kan kalau kita kan pendapat Bang kan Sek, Boleh BAI, aja. ya kan Kapter. namanya Iya, pendapat iya, ya kan. iya, Kita kan iya, punya nggak apa-apa. khususan. Kita kan pendapat Betul, kita untuk pendapat. menghasilkan pendapatan. Betul. Iya. Iya. Cuma beda dikit itu. Iya. Ini Antara pendapat sama an itu kan. An. Annya ini yang bahaya ini kan. Gimana? Ada Bang Kabit ini, Kabit Hukum BAI Kapter. Oh, ini Bogor. Bendaharaan dulu yang baru datang. Oh, Bendaharaan. Ini masa Bendaharaan. tahu itu. KSB. Isu mungkin Geser dulu Bang. Bang Atep bisa memahami antara pendapat dan pendapatan. Bang Kabit nih kan, Kabit Hukum nih BAI Kapter Bogor. Gimana Coba. Bang? Ya, kalau saya sih berpendapat sebagai rekan sejawat bahwa hal yang terjadi benar-benar di luar satu kewajaran sebagai seorang advokat ya kan, yang di dalamnya dia sudah mempelajari bahkan semenjak menjadi seorang lawyer, etika profesi itu sangat dijunjung tinggi. Ya. Dalam artian seorang advokat itu sudah memahami bagaimana etika seorang penegak hukum harus dijunjung pada saat di dalam ruang persidangan, dan hal itu sudah diketahui oleh semua penegak hukum, sehingga hal yang seperti itu saya pikir bukan menunjukkan dia selaku seorang profesi lawyer ya. Dan seorang Iya. taekwondo.
Iya. Gimana bang? Kalau dia tidak usah dia menaikkan kaki ke atas meja, naikkan kaki ke atas kursi aja itu sudah Konten of court, iya udah dianggap konten menghina, ya. of court ya. Karena sudah melakukan penghinaan. Penghinaan saya pikir bukan hanya terhadap hakim yang menurut saya, yaitu juga menghina kita semua sebagai seorang profesi lawyer, apalagi lawyer itu kan officium nobile ya, Ya bang. profesi yang terhormat. Pada saat setiap melakukan profesinya, dimanapun dia berada, dia harus beretika. Hal yang ditunjukkan oleh rekan kita, menurut saya sih sudah pantas lah untuk mendapatkan sanksi seperti yang sudah terjadi. Hanya menurut saya jangan sampai sanksi yang diberikan itu bentuknya abu-abu. Ya, betul. Dari satu sisi, dalam artian gini, apakah sanksi yang diberikan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, ataukah sanksi yang diberikan itu tidak memberikan efek jera, ya, atau memang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Artinya, contohlah, sudah jelas-jelas Mahkamah Agung yang memberikan bas itu sudah melakukan pembukuan, namun masih ada organisasi yang menampung, ya kan? Artinya menurut saya berpendapat masih ada masih ada satu sisi yang belum memahami bagaimana organisasi advokat itu dibentuk dan seperti apa tujuannya. Sehingga seharusnya pada saat kita semua sebagai teman-teman seprofesi memberikan memberikan satu pandangan, bahkan sudah ada sanksi, namun masih bisa ditampung oleh organisasi lain, yang menurut saya ya artinya percuma yang sanksi yang diberikan itu kan. Nah itu yang rame tuh bang. Kan baru juga kita sesi sebelumnya nggak pernah dengar ya ada pembekuan ya bas, Adanya pembatalan. adanya pembatalan atau dicabut ya Iya. bang Ketua ya. Nah ini gimana bang? Ini masih jadi Gimana, masih Bang? abu-abu ya. Harusnya kan di sidang kode etik dulu. Ya, Prosedurnya. Iya. Kan. Rekomendasi dari organisasi advokatnya kan. Mahkamah Agung. Kalau ini langsung konfes terus MA memutuskan dibukukan. dibekukan. Jadi abu-abu gitu kan. Juga. Soalnya kalau berita BAS itu berita acara sumpah advokat itu dibatalkan, itu dia nggak akan bisa sidang di mana-mana. Iya. KTA itu nggak berlaku kan? Walaupun dia pindah-pindah lagi kan, Pindah-pindah KTA itu nggak berlaku. Yang berlaku itu berita acara sumpah berita acara sumpah. gitu. Betul juga, berarti artinya kalau sudah dicabut atau dibatalkan, ketika dia kemudian pindah ke organisasi lain pun kan dibutuhkan ya. Butuhkan. Bas ya? Setiap sidang pasti ditanya kita KTA sudah masih berlaku Masih atau ini berita acara. Berita Iya. acara sumpahnya. Nah, sebaliknya kalau KTA masih diperpanjang punya BAS masih bisa sidang. Bisa sih, Tapi punya KTA nggak punya BAS nggak bisa sidang. bisa sidang. Jadi memang yang perlu diambil hikmah dari peristiwa ini bahwa seorang advokat itu harus benar-benar bisa mendalami makna profesi. Jadi advokat itu yang lebih penting itu bagaimana ketika menjalankan profesinya, jangan karena dia berdasi, dia berjas, ya kan? Tapi secara norma etika, norma kepatutan, norma berperilakunya tidak bisa diimplementasikan sebagai suatu profesi yang mulia. Itu. Jadi sebenarnya harusnya dipahami seperti itu. Iya, iya. Kita ngeliat orang berdasi, pakai jas, ya kan, keren. Tapi ternyata tidak mencerminkan dari kemanusiaan yang adil dan beradab kan, kan gitu kan. Betul. Punya klien main gorok aja kan gitu kan. Nah ini juga kan nggak patut juga kan gitu kan. Makanya harus benar-benar kita pahami benar bahwa officium nobile itu adanya di perilaku, bukan di jas. Iya. Atau dasi yang kita pakai tuh di situ kalau menurut saya sih. Iya. Mendingan kita pakai sarung, pakai ini, tapi perilaku kita tuh lebih bisa
memahami apa itu profesi yang mulia itu. Betul. Iya. Itu kalau menurut saya sih. Oke, yang kan kita sambung nih, ada Bang Ucok kan diam-diam aja ya kan. Bang Ucok. Ini gimana Bang? Pendapat masih Bang Ucok masih ini? dia Tadi masih kan mengumpulkan Bang yang Ketua, akan dia keluarkan akan dia Ketua BAI sudah. Dilepehkan ya. Bang Ucok gimana? Tumpahan yang Kalau- dilepehkan. Gimana ini melihat Bang? Dari pandangan Lanjutin Abang aja. ini nggak usah ini Bang, ini tidak berpendapat ini. Nggak ada masalah. Mana masalah ini? Nggak ada masalah. Sah-sah Sah-sah pendapat aja kita bagaimana? Itu nggak masalah. Sah saja. Yang masalah pendapatan kita bagaimana? Pendapatannya yang bermasalah. Kan ini seperti itu ini. Gimana Bang? Gimana Bang? Itu jadi masalah itu kadang-kadang. Ya, kalau pandangan-pandangan tadi sudah dipaparkan lah sama abang-abang. Kalau saya sih pandangan saya lihat daripada berawal seorang pengacara dilantik seperti apa. Sebab kita dilantik berdasarkan rekomendasi daripada organisasi pengacara. Oh iya betul. Maka dengan kejadian Firdaus ini harusnya Mahkamah Agung lebih teliti. Nah, kalau tidak ada rekomendasi yang didasarkan daripada sidang etik, seharusnya kalimat yang pantas ini bukan dibekukan, tapi diberhentikan. Itu sebab kalau kita bicara dibekukan, apalagi yang menerbitkan di Mahkamah Agung, saudara Firdaus ini bukan pegawai Mahkamah Agung. Iya. Itu. Kalau memang Mahkamah Agung ini membukukan SK-nya Firdaus, berarti Mahkamah Agung ini bertanggung jawab atas pesangon, BPJS Ketenagakerjaan, ya kan harus ada. Tapi ini kan tidak. Tapi kalau belakangan dikasih gimana, Bang? Nggak masalah. Sebenarnya bukan iya, iya. masalah atau Bisa. tidak, Oh, iya, tapi iya, lebih iya. kepada ini Banyak yang minta nilai. dibekukan itu, Pak. Nilai pertanggungjawaban. Maksudnya aku mengikuti pendapat Abang ya. Ya, Kalau- tapi kan itu baik lagi nilai pertanggungjawaban. Artinya sebelum adanya surat pembekuan ini, berarti kan mekanismenya harus dijalankan dulu. Iya, iya. Kalau Mahkamah Agung itu bertanggung jawab atas hidupnya rekan Firdaus, kayaknya banyak yang pengen diminta dibekuin. Gimana Bang Bendara ya kan sebagai statement close ya kan? Iya. Gimana? Jangan lupa pencairan dulu. Jangan lupa pencairan. Nomorkan nih. Iya, gimana? Balik lagi ya ke profesi kita di di advokat ini kan. Kita ini jangan lupa bukan orang yang terdampak terhadap atau orang yang terlibat masalah tersebut gitu. Kadang-kadang mungkin beberapa lawyer ini merasa perkara yang dia tangani adalah perkara dia. Sehingga ketika kliennya melakukan hal tersebut, dia ikut terpancing. Dia pun ikut Terbawa melakukan hal yang sama, ya terbawa perasaan gitu, Identik, baper. ya? Iya, Oh, gitu. iya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, kita justru harus bisa memilah itu, memilah hal tersebut ataupun tadi pendapat karena pendapatan. Nah, Kurang pendapatannya jadi kurang apa namanya? Iya. Waduh. Gitu kan. Jadi Ini khawatir nih pendapatan jadi Soalnya Pak Bendara ini juga saya kurang pendapatan nih soalnya. nah, gitu kan. Jadi berpengaruh ke situ kalau nggak maju di depan nih pendapatan berkurang Iya, ya. iya, kan? iya, Takut oke, seperti oke. itu. Terus gimana? Terus yang kedua nyambung dari Bang Ucok tadi, benar bahwa memang kita ini dilantik berdasarkan rekomendasi dari OA gitu kan. Nah kemudian sekarang ketika itu itu dibekukan, harusnya ketika di kode etik pun harus jelas rekomendasinya. Langsung minta lagi kepada Mahkamah Agung ini seperti apa. Jangan sampai dari Mahkamah Agung yang tadi disampaikan merasa ini karyawannya dia atau pegawainya dia, jadi berhak untuk membekukan atau mencabut gitu. Harusnya dari dari Mahkamah Etik, dari sidang etik ini jelas si orang ini ketika dipecat langsung rekomendasikan untuk dicabut. Berarti kalau mau dicerai sekali. Iya, Atau kita berbicara untuk rekan sejawat kita, saya salut dengan mentalnya itu. Salut dengan mental. Mental Betul itu. juga itu. Betul juga itu. Salut dengan mental. mentalnya. Mentalnya. Lewat salut tuh. Terlewat salut. Gitu. Mendingan Gitu kita aja. touring aja dah Tutup, kayak tutup. Bang Firdaus. Oke, terima kasih banyak ya. Bang Ketua BAI, Bang Sekjeng, Bang Ketua Kabit, kemudian Wakil mau nambahkan? bendahara nih. Nambah wakil? Kira-kira apa bisa dicontoh atau bisa Ya itu kan tidak bisa mencerminkan sebagai seorang advokat yang baik dan dengan benar kan. Tidak sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh, maksudnya ditunjuk negara sebagai penegak hukum juga kan Om. Ya itu iya sih Om. Artinya Gitu. itu bukan suatu perilaku yang mencerminkan sebagai opsi mobil Ya betul. sebagai advokat. Betul. Mantap ini
Patut dicontoh. Iya. Jangan besok naik meja ya. BAI edankeun. Edankeun. Bapak Advokat Indonesia edankeun. Right and rock and roll.